Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Sehat selalu dimanapun kalian berada. Guys, kali ini saya lagi ada di suatu daerah di Bandung, teman-teman ya, yang punya banyak kenangan buat saya pribadi. Ada di sekolah saya nih, teman-teman. Kalau kalian lihat SMA 5 ya. Nah, jadi saya ditemenin sama si Cepot nih, teman-teman, dan saya pengen ajak teman-teman nostalgia sedikit tentang Bandung yang mungkin kalian anak SMA atau anak kuliah di era 2000-an awal, 90-an akhir sampai 2000-an awal, pokoknya di bawah 2010 itu mungkin punya banyak kenangan sama tempat-tempat yang bakal saya datengin kali ini. Mungkin kalian pernah beli sesuatu di situ, mungkin kalian pernah punya cerita di situ, mungkin kalian pernah mungkin ribut, pernah berantem, atau pernah ada suatu kejadian atau ada suatu peristiwa lah di tempat-tempat yang saya akan datengin kali ini, yang mana tempat ini pasti bakalan membuka memori kalian buat teman-teman yang orang Bandung atau kuliah di Bandung atau pernah sekolah di Bandung di era 90-an akhir sampai 2000-an awal. Yuk kita jalan-jalan mengenang nostalgia masa-masa kita sekolah dan kuliah dulu, teman-teman, di sekitaran kota Bandung. Bareng sama Cepot tentunya. Nah, yang pertama nih teman-teman, kita mampir ke Dago Plaza. Ini dia sebelah kanan tempatnya nih, teman-teman. Ini adalah Dago Plaza ya, kalau kalian lihat. Yang merah ini yang udah jadi aspo, ini dulu adalah tempat nongkrong anak-anak Bandung ya. Ini nanti kita lihat ya. Nah, tapi sebelum itu, jadi dulu di sini nih teman-teman ada halte bis ya. Di tempat kita berhenti nih, ini dulu ada halte bis. Nih, yang ada barriernya ini. Dan dulu di sini tuh ada ini teman-teman, ada tukang pulsa di sini nih. Nah, jadi dulu di sini nih halte bis buat tunggu bis. Dan di sini tuh jadi ada counter pulsa. Aduh, nanti sayangnya saya nggak punya videonya teman-teman. Nanti mungkin kalau ada videonya kita coba cari ya di Google. Dan itu tuh bukanya 24 jam dan ramai banget daerah sini, teman-teman. Ya, di sini di tempat di atasnya tempat ini gitu. Nah, kalian ada nggak sih yang punya kenangan, atau mungkin karena ngelihat video ini jadi terkenang, anjir dulu saya pernah punya kenangan di sini, dulu saya pernah ngapain di sini, atau mungkin ada cerita apa yang lucu gitu. Sharing dong teman-teman, kita nostalgia bareng. Ada nggak yang kalian yang pernah beli pulsa nih di sini, di halte ini, halte Superindo ya, dulu namanya Glail nih teman-teman. Ya, kita lanjut lagi. Kita masih di sekitaran sini teman-teman, gak jauh-jauh. Nah, selanjutnya kita ke sini, Taman Radio, atau yang dulu disebutnya sebagai Taman Fleksi, teman-teman. Ya. Nah, ini dia tamannya. Sebelah kanan kita. Jadi taman ini tuh dulu ya, kita cerita sedikit di sini. Dulu itu di sini adalah, backlight ya, situ aja deh. Nah, dulu taman ini nih teman-teman, ini tuh adalah salah satu tempat public area yang suka dijadiin tempat nongkrong nih. Nah, daerah ini nih ya, kita lihat yuk. Nah, ini tuh dulu banyak banget orang yang nongkrong di daerah sini nih teman-teman. Nih, jadi ini tuh bisa dibilang suka dipakai sebagai public area yang mungkin ada nongkrong, tikuk, biasanya anak-anak mobil. Dan dulu tuh banyak banget obi fan yang standby di sini.
gitu. Jadi sering misalkan siang-siang nih ternyata ada Obi Fan di sini. Nah, itu tuh ada event, ada kayak misalkan bagi-bagi apa ya, bagi-bagi kaos, bagi-bagi merchandise gitu. Nah itu tuh sering banget. Jadi sering apa ya, ada Obi Fan-nya tuh dulu 99ers, terus ada apa OS, ada Ardan, dan dulu tuh Obi Fan-nya Radio Bandung itu rata-rata ini ya. Jadi mereka berlomba-lomba buat bikin Obi Fan yang sekeren mungkin dan segaul mungkin. Gitu dulu saya inget banget 99ers tuh pakai Velfire Obi Fan-nya. Terus ada Auto Radio, dia pakai kalau nggak salah tuh pakai Mas Debiante. Terus ada OS itu pakai Alphard. Jadi kayak gitu-gitu. Apa namanya, dia bikin berusaha bikin Obi Fan segaul mungkin. Gitu. Yuk kita lanjut lagi teman-teman. Gimana? Kalian ada yang punya kenangan gak di daerah sini? Nah selanjutnya kita lanjut ke Dapla teman-teman, yuk. Nah ini dia yang tadi kita lewat, si bangunan ini sekarang namanya berubah jadi Dapla teman-teman. Nah ini ya, kalau kalian lihat nih, ini adalah Dapla teman-teman. Ini adalah salah satu tempat gaul yang ada di Bandung. Bentar. Nih, ini tuh dulu adalah Dago Plaza. Ini tempat ini nih yang saya tunjuk ini dulu adalah Cafe Olala nih teman-teman. Jadi di Cafe Olala nih dulu saya sering banget zaman masih jomblo ya, malam minggu tuh nongkrong sendirian di sini dengan harapan apa coba, ada yang nyamperin, tolol kalau mana ada cewek nyamperin Jawa duluan. Tapi dulu sering nih, jadi gabut nongkrong di sini sendirian gitu, yang ngeliatin siapa tahu ada siapa gitu, ada teman gitu ya, sambil ngeliatin mobil di sini lalu lalang gitu teman-teman. Nih di sini nih. Nah di Cafe Olala. Terus di sini itu tuh dulu tengahnya tuh lebih luas dari ini kalau nggak salah teman-teman. Dan dulu di sebelah situ tuh ada Circle K, ada CK. Dan saya sering banget dulu waktu kuliah awal, setelah beres kuliah tuh ya, nongkrongnya di sini nih teman-teman. Nah nongkrong di sini dulu sambil ya hahaha sama teman-teman, bahkan bisa sampai malam loh, gila. Nongkrong di sini sampai malam, dari siang sampai malam, gila nggak? Gitu. Terus di dalam sini, di dalamnya Dago Plaza nih ya bisa dibilang apa ya, kalau dalamnya sih nggak terlalu banyak ya tempat-tempat ini ya. Paling dulu tuh ada barcode di atas, ada tempat biliar, terus ada apa lagi ya, pokoknya ya standar-standar aja lah. Ada beberapa toko baju gitu, tapi yang paling sering jadi pusatnya itu adalah di depan sini nih teman-teman. Di CK-nya orang pada nongkrong di sini, atau enggak di Olala Cafe yang ada di tempat ini gitu. Nah tempat berikutnya teman-teman, kisaran Dago nih, pasti kalian banyak yang punya kenangan di daerah-daerah sini, daerah-daerah Dago ya, terutama sayap-sayap Dago. Pasti banyak di antara kalian yang anak-anak sini nih, anak Semansa ya, SMA 1, terus anak-anak Unpad, Pati Ukur, kan beredarnya pasti daerah-daerah sini ya teman-teman. Punya cerita apa kalian di jalan ini? Ingat gak sih dulu kalau malam minggu ya, lagi weekend gitu ya, hari Sabtu tuh menjelang sore sampai malam, di sini tuh banyak banget yang jualan bunga. Ingat gak kalian? Nih, di sini tuh kan macet ya. Kalau malam minggu tuh dari jalan ini tuh udah selalu macet nih. Gitu. Nah di trotoar tengah ini, di median jalan yang tengah ini tuh banyak banget yang jualan bunga. Ingat gak sih kalian? Jujur ya, saya pernah beli dulu bunga di situ. Beli bunga dan ya dikasih ke inilah, ke dulu waktu itu masih gebetan kalau nggak salah ya, belum pacaran. Macet, beli satu, gue inget banget harganya satu itu 10.000 dulu. Tahun 2000 berapa ya, 7-8 antara itu. Dan SPBU ini dulu namanya masih Petronas, belum jadi Pertamina nih teman-teman.
nanti makin ke ujung, makin ke arah Dago atas makin banyak. Karena biasanya dulu anak-anak ya kita lah gitu ya, anak-anak muda Bandung itu dulu nongkrongnya itu bawa ceweknya biasanya tuh ke daerah Dago atas gitu. Kalau sekarang kan di daerah Bandung kan udah banyak ya teman-teman ya, udah banyak lah tempat-tempat yang bisa kita pakai buat apa nongkrong gitu. Nah kalau dulu tuh kita ya di angkatan-angkatan saya terutama ya, itu tuh banyak yang ini teman-teman, banyak yang bawa ceweknya itu ke daerah Dago atas supaya biar ya satu supaya lebih intim lah, lebih bisa menikmati suasana. Karena di sana tuh kan kafe, pemandangannya view-nya bagus-bagus ya. Karena dulu tuh kalau mau lihat view yang bagus teman-teman, kita pilihannya cuma ke Dago atas sama Lembang. Nah dulu kayak Cimenyan yang gitu-gitu tuh belum ada kafe tuh dulu, masih tertutup banget. Saya aja belum tahu daerah situ dulu mah gitu ya. Jadi masih berupa daerah yang apa ya, belum banyak dikunjungin orang kalau daerah-daerah Cimenyan gitu. Jadi ya kalau mau lihat view-nya bagus, romantis itu ya ke Dago atas gitu. Ada beberapa kafe pilihan ya, ada Sierra di atas tuh, daerah atas ada Sierra, ada apa ya, banyak kok. Lumayan banyak ini nih, lumayan banyak kafe di sana gitu. Nah kita lanjut ke daerah Ciamplas teman-teman yuk. Nah daerah Ciamplas nih pasti banyak memori juga buat kalian ya, karena ini adalah dulu salah satu jalan paling gaul di Bandung. Ini lihat teman-teman sebelah kanan, ini banyak banget yang live TikTok tuh. Jadi mereka tuh cari uang di sini ya, nggak apa-apa sih, kreatif lah ya orang Bandung tuh. Gimana ya, saya cukup bangga lah sebagai orang Bandung itu, orang-orangnya kreatif, anak-anak mudanya kreatif. Jadi ya selagi halal ya, selagi kontennya juga tidak melanggar norma, why not sih kalau menurut saya. Nah terus buat teman-teman yang tahu warung di sebelah kiri ini, nah ini Galaraos. Ini adalah salah satu tempat makan terenak ya, ini hidden gem-nya orang Bandung. Nah kalau kalian orang luar Bandung nyari masakan Sunda, tuh ke situ tuh, itu adalah makanan favoritnya orang Bandung ya, terutama orang-orang daerah sini. Aduh. Oke, kita menyusur ini karena dulu saya kuliah di sana teman-teman, di Unpar ya, sempat 2 tahun di Unpar kan ya kuliah. Otomatis daerah sini Ciamplas adalah salah satu daerah yang cukup sering saya datangin. Jadi mau itu ngerjain tugas, mau itu nongkrong ya, atau sekedar nunggu kelas. Karena kan kadang-kadang kita ada kuliah beres jam 9:30, terus nanti ada kelas lagi itu jam 1 ya teman-teman. Kadang-kadang kayak gitu kan gitu. Nah itu biasanya saya mainnya ke daerah sini teman-teman. Nongkrongnya di Ciwok ya, nanti sebelah kiri kita akan lewat Ciwok. Terus ada salah satu tempat apa ya, tempat chill in ya, apa tempat dugem kali ya kalau bisa dibilang. Nanti ya kita lihat di depan itu ada namanya Tropicana Studio East. Itu adalah gila, motornya keren-keren banget itu. Nah, Tropicana ini tuh dulu salah satu tempat hits ya di Bandung. Terus ada radionya juga, Studio East. Di rumah sakit Advent ya teman-teman. Nah ini dia. Dulu sebelum ada ini teras Ciamplas ini, si terowongan ini tuh, di sini banyak banget toko-toko yang apa ya, mungkin kalian tahu lah ya, yang pajang toko-toko superhero. Nah dulu banyak kenangan di sini di Ciamplas. Jujur karena dulu Ciwok ini adalah salah satu mall favorit saya ya teman-teman, karena nggak tahu, enak aja suasananya. Ini dia Ciwok nih teman-teman. Dan ini
ini di sebelah kanan kita. Nah, ini tuh dulu namanya Tropicana. Iya ini benar Tropicana nih. Nah, namanya makanya kenapa vape ini namanya Aston Tropicana teman-teman. Nih, dulu di sini nih Tropicana, terus apa Studio Is ya. Ada yang punya pengalaman nggak di situ? Ya ini bukan bermaksud membuka apa ya, membuka kisah kelam zaman dulu kayak teman-teman, hanya mengenang aja dan dijadikan pelajaran gitu aja sih, sesimpel itu kok gitu teman-teman. Jadi mungkin kalau kalian yang dulu zaman jahiliyah agak-agak bandel gitu ya, suka clubbing, suka ke tempat-tempat aneh, ya nggak apa-apa, itu masa muda. Yang penting kalian sekarang udah tobat ya, tinggalkan dunia-dunia yang seperti itu. Kita stay istiqomah aja sekarang mah, ya cari yang halal-halal aja. Dan itu bisa jadi pengalaman dan mungkin bisa jadi guru juga, supaya kita lebih aware dengan anak-anak kita nantinya. Karena kan kita jadi tahu ya, oh pergaulan di dunia malam tuh seperti ini, oh dunia anak muda Bandung zaman dulu tuh seperti ini gitu. Karena memang jujur aja anak-anak sekarang tuh cenderung lebih kalem ya dibandingin zaman saya dulu. Kalau zaman saya dulu tuh kayak lebih rebel gitu anak-anak gitu ya. Gak apa-apa sih ya, ya it can be good or bad gitu sebetulnya, tapi ya itulah zaman ya teman-teman. Nah, dulu di sini ya kalau nggak salah tuh itu ada namanya Matahari teman-teman ya. Itu dia jual roti bakar, kalau di Jakarta kayak roti bakar Edi gitu lah, itu terkenal banget ya. Nah, terus buat di sini ini ada Victoria Bakery. Ini dulu saya cukup sering nongkrong di sini teman-teman. Jadi daerah-daerah sini nih, karena ini dekat sama Unpad ya, Universitas Padjadjaran. Dulu saya akhirnya setelah dari Unpar lulusnya dari sini dari sarjana hukum di Padjadjaran ya, di DU. Kampusnya di sini nih teman-teman, di DU. Udah lama banget saya nggak main di sini. Soalnya Unpad ini, karena teman saya kan, mungkin teman-teman yang sering nonton video saya udah tau lah cerita saya. Banyak banget teman saya yang anak rantau terutama dari Sumatera Utara, dan sekarang mereka udah kembali ke daerahnya masing-masing. Jadi banyak banget yang udah lost contact sama saya, sayangnya ya gitu. Nah ini dulu Apriani, ini warung Apriani di sini. Ada punya kenangan gak sih warung Apriani? Terus apa lagi ya, daerah-daerah sini nih. Nah dulu tuh waktu saya kuliah di sini kan ada beberapa kafe ya, jalan lurusan ini tuh. Saya sering banget tuh sambil nunggu kuliah berikutnya, kerjain tugas tuh di ngobrol di depan sana teman-teman. Saya jalan kaki ke sini, ke ngobrol yang ini. Nanti di depan ada ngobrol teman-teman. Nah ini tuh dulu apa ya, ada kafe nih dulu namanya apa tapi lupa. Oh ini Merindu. Nah ini tuh dulunya ngobrol nih teman-teman, Mr. Quilting ini. Ini dulunya ngobrol DU dibilangnya. Tuh. Jadi nah ini tuh, ini dulu adalah FO BCA ini nih teman-teman. Dulu FO nih, Factory Outlet. Dan ada tempat ngebarnya juga, ngebir, ada tempat minum lah kalau sekarang bahasanya, namanya Triple Six. Itu di situ banyak banget kenangannya teman-teman. Nah, ada yang punya pengalaman nggak di situ? Daerah apa ya dulu, nama butiknya apa ya, nama FO-nya saya lupa, tapi saya ingat di situ tempat ininya, tempat ngebirnya itu namanya adalah Triple Six. Tuh, terus di situ juga ada warung pasta ya, di mana Boromios, ya di depannya ITB. Itu ada Warpas dulu, warung pasta. Itu kalau mau makan pasta dengan harga yang ekonomis dulu di situ. Mansa SMA 1 ya. Ini
Ini daerah-daerah sini banyak banget kenang-kenangan yang ya mungkin apa ya, membangkit ketika kalian lewat tuh kayak cerita mungkin ke anak kalian, kalau kan ke istri kalian, dulu papa begini loh daerah sini, dulu mama begini, ya kan. Nah, terus buat teman-teman yang kuliahnya di Unisba, ITB dan sekitarnya daerah Taman Sari, ingat nggak warung ini nih? Warung internasional. Kalian pernah beli apa di situ? Nah, ayo lo, pernah beli apa kalian daerah sini di warung itu? Kebetulan banget anak yang punya warung internasional adalah teman saya SMA. Teman deket banget. Waduh. Nah, ini apa namanya, Unisba ya teman-teman. Ini kalau anak-anak Unisba bilangnya segitiga. Di sini juga sering dipakai buat nongkrong nih, segitiga ini. Nah, terus di sebelah kanan kita Unisba, Universitas Islam Bandung. Dan di sini tuh ada dua kampus ya, yang di sebelah kiri. Nah ini bentar, bukan yang di depannya. Yang di depannya ini nih. Nah, ini nih. Nah, ini adalah Unpas teman-teman. Ini deh, sorry salah. Ini Unpas Pak. Ini adalah Universitas Pasundan ya. Kampus Taman Sari. Tuh. Nah, buat teman-teman yang perantau mungkin punya cerita di sini ya. Stasiun Bandung biasanya teman-teman yang perantau dari Jawa Tengah, Jawa Timur ya, itu ada beberapa teman saya tuh ya, mereka di story dikit at Bandung Station gitu loh. Jadi mereka memulai ceritanya di Bandung itu ya dari stasiun Bandung gitu, karena mereka merantau dari daerah asalnya. Dan stasiun Bandung adalah tempat pertama yang mereka jejak ya, mereka jejakkan kakinya di Bandung itu adalah sewa motor kan, banyak banget Vespa. Nah, yang pertama kali itu ya di situ, di mana, di stasiun Bandung teman-teman. Jadi terus buat kalian yang gaul, anak-anak gaul Bandung nih, pasti sudah tidak asing dengan tempat ini sebelah kanan. Apakah ini Pascal Hyper Square? Yes, betul. Tapi gedung ini adalah tempat dugem terkenal saat itu, namanya Amesia. Wah, dulu kalau udah mobil ada stikernya Amesia tuh ya, yang kayak bentuknya kayak tanda tanya itu. Sudah dipastikan kalian adalah anak malam. Ya gimana, kalian pernah punya pengalaman nggak di situ, di Amesia itu? Oke, kira-kira begitulah teman-teman, jalan-jalan kita di tempat-tempat yang memorable ya, mungkin buat kita sebagai orang yang besar atau yang kita yang remaja atau pernah muda di era-era tahun segitu ya, tahun 90-an akhir sampai 2000-an awal, under 2010 ya. Mungkin setelah di atas 2010 tuh kayaknya udah mulai maksudnya trennya udah mulai bergeser teman-teman. Udah nggak se-Bronx dulu. Terus yang kedua juga udah lebih maksudnya trennya udah mulai berbeda gitu, dan udah mulai banyak tempat-tempat baru, trendsetter baru udah mulai cukup banyak. Jadi ya sudah agak mulai ditinggalkan ya seperti itu gitu. Banyak kayak pulsa itu kan orang udah mulai FTQ gitu ya. Terus lebih mudah lah beli pulsa tuh gitu. Terus kayak Dapla itu sudah berubah fungsi gitu kan, udah mulai sepi, ditinggalin. Terus tempat dugem juga sama tuh, jadi tempat dugem udah mulai ditinggalkan gitu ya, karena udah mungkin udah nggak relevan mungkin ya gitu guys ya. Jadi seperti itu kira-kira kenang-kenangan dari saya teman-teman
tempat-tempat yang penuh dengan kenangan, tempat yang mungkin bisa membawa kalian kembali ke masa lalu ya. Ya jadi seperti itulah kira-kira jalan-jalan kita di di hari ini. Semoga bisa membuka buka kenangan buat kalian, buat teman-teman semua ya. Mungkin sekarang udah ada yang berkeluarga, udah ada yang ya hidupnya udah berbeda lah gitu ya, udah banyak yang diurus, sudah pekerjaannya juga udah settle mungkin, atau mungkin bahkan mungkin ya ada di antara teman-teman yang mungkin kurang beruntung. Gak apa-apa, kita pernah muda, kita mungkin pernah menghabiskan mungkin sia-sia ya, mungkin bisa dibilang menyanyiakan waktu di masa muda. Ya udah, jadiin pelajaran aja, jangan terlalu terlena lah ya, atau terhanyut dalam masa lalu lah gitu guys. Oke, paling segitu dulu aja video dari saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya teman-teman ya. Next kita bikin konten apa lagi ya. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.